Lalu nanti George akan membacakan kisah Keluaran 15 mulai ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan baca dulu bersama-sama terlebih dahulu Keluaran 15 ayat 26. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Dialah Jehovah Rafa. Silakan Jos. 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan, saudara, judul khotbah pagi hari ini adalah The Lord Our Healer atau Jehovah Rafa. Semua ingin mengalami kesembuhan, tetapi harus melewati proses terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatikan peristiwa di Mara, itu adalah peristiwa ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, sudah keluar dari perhambaan Mesir, dan mereka sudah menyeberang Laut Teberau. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, mereka sudah mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Mereka sudah memuji, memuliakan Tuhan, mereka sudah mengagungkan Tuhan lewat nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa dan seluruh bangsa Israel di Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Itu adalah puji-pujian yang disampaikan oleh mereka tentang Tuhan yang besar. Tidak ada Tuhan seperti yang ada pada kita. Nah, saudara, tapi persoalannya tidak berhenti sampai di depan atau di seberang Laut Teberau. Ada perjalanan yang harus kita jalani. Di dunia ini, kita masih harus berjalan. Tujuan kita belum sampai. Kita belum sampai kepada tujuan. Itu sebabnya kita harus melewati proses yang Tuhan izinkan. Dan ketika mereka sampai di Mara, apa yang mereka dapati? 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Saudara, ketika kita membutuhkan kebutuhan kita, tetapi kita tidak mendapatkannya, atau kita mendapatkannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka bagaimana respon kita? Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka sedang kehausan, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun mencari air, tapi mereka tidak mendapatinya. Lalu mereka bersungut-sungut. Itu respon mereka. Ayat 24 menuliskan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, kita perhatikan ketika mereka sudah mendapatkan air di Mara, dan ketika mereka mendapati air itu pahit, mereka tidak terima.
Dan ini yang sering kita lakukan juga kepada Tuhan. Waktu apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yang ada kita ngomel, yang ada kita bersungut-sungut. Tahukah saudara bahwa persungutan itu mendatangkan yang namanya kepahitan? Mereka mulai memberontak, mereka mulai marah kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Karena airnya pahit. Saudara, bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini adalah arti dari Jehovah Rafa. Dunia saat ini membutuhkan Tuhan sebagai penyembuh. Dunia saat ini membutuhkan Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Tapi bagaimana caranya supaya kita mendapati Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjadi Jehovah Rafa untuk dunia ini? Ada syaratnya, saudara. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi, saudara, mari kita mendengarkan suara Tuhan. Mari kita jangan mendengarkan suara-suara yang lain. Suara Tuhan. Karena ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kita melakukan apa yang benar di matanya. Dan ketika kita memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya, ya, mendengarkan suara Tuhan dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka kita akan mendapati Tuhan menjadi penyembuh kita. Puji Tuhan. Tadi kita mendapati di Mara airnya pahit, saudara. Di Mara airnya pahit. Air yang pahit adalah sebuah simbol tentang kondisi hati orang Israel saat itu. Bagi saudara-saudara yang punya WhatsApp group, saudara dapat melihat PowerPoint khotbah di PowerPoint tersebut, ya saudara. Air yang pahit adalah sebuah simbol tentang kondisi hati orang Israel saat itu. Mereka mengalami kepahitan. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, tidak sesuai dengan harapan mereka. Itu sebabnya mereka menjadi pahit hati, sama seperti air yang mau mereka minum. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut, mereka marah. Kondisi yang sulit yang mereka hadapi membuat hati mereka pahit. Dan Tuhan ingin menyembuhkan kondisi bangsa Israel itu. Saudara, apa yang Musa lakukan ketika bangsa Israel bersungut-sungut? Apa yang Musa lakukan ketika bangsa Israel hati mereka sudah menjadi pahit? Bukan hanya air yang pahit, air yang akan mereka minum yang pahit, tetapi hati mereka pun sudah menjadi pahit akibat kondisi sulit, akibat persoalan dan masalah yang ada, akibat juga keadaan sulit, tekanan hidup yang ada. Masa sekarang kita melihat di mana-mana, dan saya tahu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini merupakan kuasa Tuhan yang ditunjukkan untuk seluruh dunia. Tuhan mau menyatakan kuasanya buat orang yang percaya dan mau mendengarkan suara Tuhan. Jangan biarkan kepahitan itu memasuki hati kita, sehingga membuat Tuhan tidak bisa bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Kepahitan itu menjadi halangan, saudara, untuk Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan memberikan setiap yang pahit di hati kita menjadi sebuah sumber air yang manis. Agar aliran-aliran air yang mengalir keluar dari hidup kita
dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di dalam ayat yang ke-25, apa yang Musa lakukan ketika bangsa Israel bersungut-sungut? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Sama seperti apa yang dia lakukan ketika di tepi laut Teberau. Bangsa Israel bersungut-sungut, marah kepada Musa. Tapi Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Sama, dia lakukan hal yang sama di ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Berbicara tentang apakah sepotong kayu ini? Sepotong kayu ini berbicara tentang salib Yesus yang sudah mengambil seluruh beban hidup kita, seluruh dosa kita, seluruh penyakit kita. Dan ketika Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Sama seperti peristiwa di Mara. Saat ini Tuhan sedang menguji iman orang-orang percaya. Masihkah kita percaya kepada kuasa Tuhan? Atau kita sibuk dengan kepahitan hati kita? Apakah kita sibuk dengan persoalan masalah, tekanan hidup, penyakit-penyakit yang datang di dunia ini? Tuhan mau kita melihat kepada kayu itu, kepada kayu salib. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Bukan inisiatif Musa untuk mengambil kayu itu. Tetapi Tuhan yang menunjukkan kepada Musa. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa mendapatkan kayu itu karena Tuhan yang menunjukkan. Bukan karena Musa yang hebat. Bukan karena Musa sebagai pimpinan dia yang punya ide. Bukan. Tetapi Tuhan yang memberi hikmat kepada Musa. Dan setelah Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, apa yang terjadi, saudara? Lalu air itu menjadi manis. Dan air itu layak untuk diminum. Saudara, ketika pengalaman pahit datang dalam kehidupan kita, masihkah kita bisa berseru kepada Tuhan? Masihkah kita berkata kepada Tuhan? Dan berserah kepada Tuhan? Mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Itu firman Tuhan. Jangan sampai kepahitan hati kita menyebabkan Tuhan tidak bisa bekerja. Izinkan Tuhan memulihkan setiap pahit di hati kita. Jangan kita marah dengan situasi dan kondisi saat ini. Gara-gara virus corona, kita tidak bisa beribadah, berkumpul bersama-sama. Ada banyak orang yang memperdebatkan tentang ibadah. Tatanan ibadah bisa berubah, saudara. Tetapi yang penting, kita tidak boleh kehilangan kuasa ibadah itu. Percuma kalau kita pun datang beribadah tanpa kuasa, tanpa kekuatannya. Karena di dalam 2 Timotius 3, ayat yang ke-5, coba kita lihat dulu ayat ini, saudara. Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1 menuliskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, ada banyak orang berkumpul untuk beribadah, tetapi sayangnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Alkitab menuliskan, jauhilah mereka itu. Kita bersyukur dengan kondisi saat ini, Tuhan sedang menguji orang-orang yang beribadah. Kitab Wahyu menuliskan bahwa gereja Tuhan
umat Tuhan itu diukur oleh Tuhan. Sekarang kita sedang diukur oleh Tuhan. Apakah kita mencapai ukuran standar Tuhan? Kalau kita di luar ukuran standar Tuhan, maka kita akan menjadi seperti pelataran, halaman, tempat orang-orang akan menginjak-injak. Kita tidak akan masuk ke dalam kumpulan baik Allah, baiknya Tuhan. Alkitab sudah menuliskan bahwa tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, dimanapun kita berada saat ini, asalkan kita bersehati, berkumpul bersama-sama, ini merupakan satu ibadah yang Tuhan senang. Biarlah peristiwa saat ini boleh mengingatkan kepada saudara dan saya, untuk kita boleh menjalankan ibadah kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita minta kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ya, jangan kita memungkiri kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ibadah tanpa kekuatan daripada Tuhan, maka akan menghasilkan hati-hati yang pahit. Hati-hati yang tidak bisa menerima kalau ada masalah, persoalan, tekanan, pergumulan hidup yang Tuhan izinkan datang. Ujian datang, seperti bangsa Israel, marah, bersungut-sungut, ngomel. Tapi kalau kita percaya, berharap kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca, saudara, bahwa hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan. Dunia berusaha mencoba mencari antivirus saat ini. Tapi ketahuilah bahwa kita sudah mendapat jawaban. Tuhanlah yang akan menyembuhkan engkau. Dialah Jehovah Rafa. Dialah Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Mari saudara, itu sebabnya kita diingatkan. Saya jadi teringat dengan kondisi jemaat yang ada di Laodikea. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita sudah pernah belajar tentang surat yang dikirimkan kepada jemaat di Laodikea. Kita juga sudah belajar tentang keadaan jemaat di Laodikea yang tidak dingin dan tidak panas. Karena suang-suang kuku maka Tuhan melemparkan, Tuhan memuntahkan dari mulutnya. Jangan sampai keadaan ini terjadi dalam kehidupan kita, umat Tuhan, orang yang percaya. Kita tahu bahwa keadaan jemaat di Laodikea, mereka beribadah, mereka sibuk melakukan pelayanan ibadah dan sebagainya. Dan gereja mereka begitu gereja yang kuat, gereja yang tidak butuh apa-apa lagi. Ya, mereka mengatakan bahwa aku kuat, aku kaya, aku telah memperkayakan diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Itulah keadaan jemaat Laodikea. Tapi sebetulnya hal-hal yang berlawanan yang didapati oleh jemaat Laodikea itu. Untung Tuhan masih berkemurahan. Di ayat yang ke-20 di dalam Wahyu pasal 3, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, saudara, kembali lagi, kata mendengar suaraku. Sama seperti tadi, kitab Keluaran. Firman Tuhan yang datang buat kita di saat-saat ini. Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Untuk jemaat Laodikea, Tuhan mengetok dan Tuhan minta responnya. Untuk apa? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, kita perlu fellowship dengan Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Betul, ibadah merupakan persekutuan antar orang percaya. Tetapi yang lebih utama adalah ibadah. Adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya bersekutu dengan orang-orang percaya dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Akan sia-sia, saudara, apa yang kita lakukan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya.
untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada begitu banyak suara-suara di akhir zaman ini. Ada banyak orang-orang juga yang memakai firman Tuhan bukan untuk menguatkan kita, tetapi untuk melemahkan. Tujuan firman Tuhan datang adalah untuk menguatkan kita. Menguatkan iman orang percaya, bukan untuk melemahkan. Itu sebabnya kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, jangan separuh-separuh. Jangan izinkan jangan izinkan iblis maksud saya, untuk memanipulasi firman Tuhan. Sama seperti keadaan waktu Hawa dimanipulasi, ditipu oleh ular. Ular yang datang juga memakai firman Tuhan kepada Hawa dengan memanipulasi firman Tuhan. Tujuannya supaya Hawa ambil buah itu dan memakannya dan berdosa. Firman Tuhan pagi hari ini, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, kepada dunia ini, termasuk virus corona itu, saudara. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang memproteksi kita sekalian. Tuhan yang melindungi kita sekalian. Tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tadi kita sudah nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Dan dia tidak pernah terlambat untuk menepati janji-janjinya buat kita orang yang percaya. Mari saudara, kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mau tutup telinga kita pada suara-suara yang ada dalam dunia ini. Kita mau fokus, kita membuka telinga kita, memasang telinga kita hanya kepada perintah-perintah Tuhan. Dan kita mau mengikuti segala ketetapannya. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan berkuasa atas hati kita. Ya, mungkin saat ini ada hati-hati yang pecah, ada hati yang pahit, ada hati yang kecewa, ada hati yang marah, ada hati yang jengkel seperti orang-orang Israel. Ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang didoakan. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan dan yang didoakan. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup merubah yang pahit itu menjadi manis. Salib Yesus sudah membayar semua pergumulan kita, persoalan masalah hidup kita, dosa kita, ketakutan kita, penyakit kita. Dia sudah angkat semua di kayu salib Golgota. Sebabnya keadaan saat ini Tuhan sanggup ubahkan. Jangan takut saudara, kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepatinya. Akan memulihkan setiap yang pahit itu menjadi satu sumber air yang manis. Supaya aliran-aliran air yang mengalir keluar dari hidup kita. Dan kita menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, maka pengalaman Elim dalam kitab Keluaran pasal 15 tadi akan kita alami, saudara. Tidak selamanya kita ada di marah. Tidak selamanya orang Israel dibiarkan oleh Tuhan di marah. Mereka harus lewati pengalaman marah. Seperti kita pada saat ini. Harus, mau tidak mau. Kita tidak bisa mengatakan, aku tidak mau situasi dan kondisi saat ini. Tidak bisa. Kita harus lewati kondisi saat ini. Bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kalaupun saat ini ada yang sedang lemah imannya. Kalaupun saat ini ada yang sakit tubuhnya. Ingat saudara, ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukan seluruh firman Tuhan, mendengarkan
dan melakukan dan mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka Tuhan akan menjadi penyembuh kita. Dia menjadi Jehovah Rafa bagi kita sekalian. Pengalaman marah Tuhan izinkan terjadi itu untuk mencoba bangsa Israel. Tadi ayat yang ke-25 menuliskan, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Keadaan saat ini Tuhan sedang mencoba atau menguji umat Tuhan. Jemaat Philadelphia Blessing, masihkah kita mempunyai iman kepada Tuhan? Masihkah kita berseru kepada Tuhan? Atau kita ikutan panik, kita ikutan ketakutan, kita keikutan kebingungan dengan dunia ini? Saudara, kita harus menjadi dampak yang positif buat dunia ini. Sementara dunia ini sedang ocar-kacir kebingungan, kita umat Tuhan harus berdiri di antaranya. Kita harus berdiri di celah itu. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri di antara celah itu, yang siap untuk bisa menyelamatkan dunia ini. Kita bersyukur kalau Tuhan mempercayakan kepada kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk berdiri di celah itu. Supaya dunia ini boleh diselamatkan. Kita boleh menjadi aliran-aliran air yang mengalir, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, kita akan alami pengalaman Elim juga. Tapi setelah lewati pengalaman marah. Jangan terus tinggal dalam kepahitan kita. Jangan terus tinggal di dalam kemarahan kita. Jangan terus tinggal di dalam kekecewaan kita. Jangan terus tinggal di dalam kekesalan kita, kejengkelan kita. Karena kita sepertinya dirumahkan. Ya, ada banyak orang yang mengeluh. Wah, kalau kita dirumahkan, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa mendapatkan gaji, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk nafkah kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan semua buat orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan khawatir. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Itu syaratnya, saudara. Musa ketika dia mendapatkan sepotong kayu itu, terlebih dahulu dia berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan situasi saat ini. Menjadi satu keadaan yang penuh dengan berkat Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar dan dahsyat itu. Dan Tuhan nyatakan kepada dunia ini bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Jangan khawatir, kita ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, ketika kita sampai di Elim, di sana dikatakan sebagai ganti air yang pahit. Tadi ditemukan di Marah hanya satu sumber mata air, dan itu pahit. Tetapi di sana, di Elim, ada 12 mata air, dan ada 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Ada masanya kekeringan, ada masanya juga kelimpahan itu akan datang. Kekeringan selalu Tuhan izinkan datang terlebih dahulu untuk menguji iman orang-orang percaya. Agar mereka boleh melihat kelimpahan yang Tuhan nyatakan setelahnya. Setelah kekeringan itu selesai. Dan kita akan lihat kuasa Tuhan nyatakan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan firman-Nya kepada kita. Mari kita dengarkan suara Tuhan. Tutup telinga kita untuk dunia ini. Jangan dengarkan berita-berita hoax yang melemahkan kita. Tapi mari kita dengarkan suara Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sama seperti jemaat Laodikia juga. Tuhan berkata, kalau engkau mendengar dan membuka pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya. Puji Tuhan, saudara, kita akan naikkan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Kita imani bahwa kita akan keluar dari permasalahan dunia saat ini dengan kemenangan, dengan janji Tuhan digenapi sebagai
Tuhan sebagai penyembuh kita, Jehovah Rafa. Terlebih dahulu, pahitan kita yang diobati oleh Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyi dengan iman, kita terima kemenangan dari Tuhan. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sembah Tuhan kita yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Mari Tuhan, lawati setiap umat, lawati kami yang berseru kepadamu ya Tuhan. Sembuhkan kami semua Tuhan. Sembuhkan umatmu, sembuhkan dunia ini Tuhan. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Tuhan penyembuhkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita terima sekarang kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Engkau janjikan bagi kami. Kami percaya saat ini kami menerima kemenangan yang berasal dari Tuhan. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami terima kuasa untuk kami terima kekuatan ibadah, kuasa ibadah pada pagi hari ini yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan seluruh iman jemaat-Mu Philadelphia. Kuatkan seluruh iman orang-orang percaya, seluruh umat-Mu dan gereja-Mu di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan untuk berkat atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya berkat